Oh my god, it's too hot. I can't study. Halo semuanya, saya Nararia Azka bersama teman saya Dan saya Malik Razif Muhammad. dan kami dari SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. Dan ini penelitian kami. Sebagai siswa, kita selalu menghabiskan banyak waktu untuk belajar di kelas. Tapi apakah kita sudah belajar di kelas yang nyaman dengan suhu yang ideal? Masalahnya kita sering bertanya. Yang pertama, seberapa besar sih dampak panas matahari terhadap suhu ruang belajar kita? Yang kedua, apa saja faktor selain matahari yang mengaruhi suhu di ruang kelas kita? Bagaimana sih cara kita bisa menghemat listrik AC tanpa mengorbankan kenyamanan kelas kita untuk digunakan sebagai sarana pembelajaran? Tujuan kami sangat sederhana. Dengan menganalisis pengaruh radiasi matahari terhadap suhu, kami akan membandingkan efektivitas ruang belajar ber-AC dan non-AC untuk menemukan strategi cerdas agar kelas tetap nyaman sekaligus hemat energi dengan memberikan rekomendasi penghematan energi dengan desain thermal bangunan. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh siswa saja, tetapi juga untuk sekolah dan lingkungan. Kita ambil contoh. Untuk siswa, kita dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih fokus. Untuk sekolah, mereka bisa mengeluarkan pembiayaan listrik yang lebih hemat. Dan untuk lingkungan, kita bisa menjaga lingkungan yang lebih sehat dengan cara mengurangi jejak karbon. Menurut penelitian yang diteliti oleh Halliday dan Resnick pada tahun 2010, perpindahan radiasi adalah perpindahan panas dari matahari menuju ke ruang kelas tanpa diperlukan adanya media perantara. Dan secara kuantitatif, perpindahan radiasi ini dapat ditentukan oleh hukum Stefan Boltzmann. Selain itu, tidak kalah penting, setiap kita menurunkan 1 derajat pada AC, konsumsi listriknya bisa naik mencapai 3-5%. Ini merupakan angka yang sangat tinggi. Dan ini adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan. Penelitian ini kami lakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu dengan kami laksanakan penelitian langsung di lapangan. Penelitian ini kami laksanakan di 2 lokasi berbeda, yaitu di ruangan AC dan non-AC. Dengan 3 alat berbeda, yaitu pertama kita menggunakan termometer untuk mengukur suhu, yaitu kedua meteran untuk mengukur ketebalan dinding, dan stopwatch untuk catatan waktu observasi. Selain itu, kami juga membuat survei kenyamanan suhu ruangan belajar di SMA Taruna Nusantara kepada siswa SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. Mari kita lihat hasilnya. Data menunjukkan perbedaan yang sangat jelas. Suhu di ruang kelas ber-AC tetap stabil, rata-rata di angka 25,1 derajat Celcius. Sementara itu, ruang non-AC lebih fluktuatif dengan puncaknya mencapai 30,4 derajat Celcius saat siang hari. Selisih terbesar yaitu 4,7 derajat Celcius terjadi tepat saat matahari paling terik. Panas ini tidak hanya datang dari radiasi matahari, tetapi juga merambat dari dinding kelas. Perhitungan kami menunjukkan dinding bata kelas menyumbang panas sekitar 1,6 kW. Dan inilah hasil temuan terpenting bagi kami. Meskipun siswa suka suhu yang sejuk, namun menyetel AC terlalu rendah menjadi tidak efisien, baik dari segi kenyamanan maupun segi kehematan listrik. Maka dari hal ini, kami menyimpulkan bahwa suhu 23 derajat Celcius adalah titik paling optimal. Pada suhu ini, siswa tetap nyaman dan kita tetap bisa menghemat energi hingga 20-25% dibanding AC di setel 18 derajat Celcius. Solusinya tidak hanya soal AC. Penelitian kami juga menekankan pentingnya desain bangunan yang cerdas dengan menggunakan material dinding yang lebih baik, ventilasi silang, dan vegetasi peneduh. Ini bisa mengurangi panas yang masuk ke ruangan secara alami. Jadi kesimpulannya, mengendalikan suhu di ruang kelas bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga tentang efisiensi energi, biaya operasional sekolah, dan mitigasi pemanasan global. Dari itu, dengan menerapkan rekomendasi ini, SMA Taruna Nusantara bisa menjadi contoh nyata sekolah yang peduli lingkungan. Belajar nyaman, listrik aman, lingkungan terjaga.